Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang malam ini masih terjaga, masih memikirkan usaha yang hari ini kembali sepi, masih menghitung sisa uang di laci, dan masih mencoba terlihat kuat di depan keluarga. Malam ini, renungan ini untukmu. Mungkin hari ini toko terasa lengang, mungkin dagangan tidak seramai dulu, mungkin pesanan tidak lagi seperti biasanya, dan kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa sekarang sesulit ini?" Kamu sudah bangun lebih pagi, kamu sudah berusaha lebih keras, kamu sudah berdoa lebih lama, tapi hasilnya belum terlihat. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya usaha yang sepi, tapi perasaan gelisah yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapa-siapa. Ada rasa takut tidak bisa membayar kewajiban, takut mengecewakan keluarga, takut dianggap gagal, dan diam-diam hatimu lelah. Sahabat yang sedang berjuang dalam diam, ketahuilah satu hal: sepinya usaha bukan berarti Allah meninggalkanmu. Lambatnya rezeki bukan tanda Allah tidak peduli. Kadang Allah sedang mengatur sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Coba ingat kembali, rezeki bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang keuntungan, dan bukan hanya tentang omset. Rezeki adalah ketenangan, rezeki adalah kesehatan, dan rezeki adalah keluarga yang masih menunggu kita pulang. Dan malam ini, kamu masih bisa bernapas, itu pun rezeki. Namun aku tahu, saat usaha sepi, hati sulit sekali untuk tenang. Pikiran mulai kemana-mana. Bagaimana kalau besok tetap sepi? Bagaimana kalau pelanggan tidak kembali? Bagaimana kalau aku benar-benar gagal? Overthinking mulai datang saat malam semakin sunyi. Di saat seperti ini, yang paling berat bukan keadaan, tapi prasangka dalam hati. Kita mulai takut pada masa depan. Kita mulai ragu pada kemampuan sendiri. Bahkan kadang mulai ragu pada pertolongan Allah. Astagfirullah. Padahal Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Dalam hidup ini, ada masa lapang dan ada masa sempit. Ada masa dagangan habis terjual, dan ada masa pembeli hanya melihat lalu pergi. Itu bukan kebetulan. Itu bagian dari pendidikan Allah untuk hati kita. Allah sedang menguji, apakah kita hanya bersyukur saat ramai, atau tetap bersandar kepadanya saat sepi? Apakah kita hanya yakin saat omset naik, atau tetap percaya saat hasil menurun? Mungkin selama ini kita terlalu percaya pada strategi, terlalu yakin pada kemampuan, dan terlalu fokus
pada angka. Dan Allah ingin menarik hati kita kembali agar lebih dekat. Sepinya usaha kadang adalah panggilan. Panggilan untuk memperbaiki niat. Panggilan untuk memperbanyak doa. Panggilan untuk membersihkan hati dari rasa sombong yang tak terasa. Bukan hukuman, tapi sentuhan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenanglah, rezekimu tidak akan pernah tertukar, tidak akan diambil orang lain, dan tidak akan pernah salah alamat. Jika memang sudah ditetapkan untukmu, maka ia akan datang dengan cara yang tidak kamu sangka. Malam ini, mungkin kamu merasa sendirian, tapi sebenarnya Allah sedang melihat perjuanganmu. Allah melihat kamu yang tetap membuka toko walau hati berat. Allah melihat kamu yang tetap tersenyum walau penjualannya turun. Allah melihat kamu yang tetap berusaha walau rasa takut menghantui. Dan tidak ada satupun usaha yang sia-sia di sisinya. Ingatlah, bisa jadi Allah menunda ramai agar kamu belajar sabar. Bisa jadi Allah menahan keuntungan agar kamu belajar bertawakal. Bisa jadi Allah memperlambat rezeki agar kamu tidak jauh darinya. Karena terkadang saat semuanya lancar, kita lupa berdoa. Sekarang katakan dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku masih percaya padamu." Dan ucapkan pelan-pelan, "Aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku yakin Engkau tidak pernah salah." Malam ini bukan tentang menyerah. Malam ini tentang menenangkan hati sebelum kembali berjuang esok hari. Jika usahamu sedang sepi, jangan biarkan hatimu ikut kosong. Isi dengan zikir, isi dengan doa, dan isi dengan keyakinan. Karena usaha bisa naik turun, tapi iman harus tetap berdiri. Istirahatlah malam ini. Tenangkanlah pikiranmu. Allah sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Dan bisa jadi, besok adalah awal perubahan yang tidak kamu duga. Sahabatku, kalau malam ini kamu merasa lelah karena usaha yang belum juga membaik, izinkan aku mengajakmu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena dalam sejarah kehidupan orang-orang beriman, ujian rezeki bukan hal baru. Bahkan orang-orang pilihan Allah pun pernah merasakannya. Ingatlah kisah Nabi Ayub. Beliau bukan hanya diuji dengan sakit, tapi juga kehilangan harta, kehilangan usaha, kehilangan kenyamanan hidup. Semua yang dulu ramai menjadi sepi. Semua yang dulu ada menjadi tiada. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari beliau, keyakinan. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau mengambil semuanya?" Beliau hanya berkata penuh adab, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Lihatlah Nabi Ayub. Dia tidak protes, dia tidak marah, dan dia tidak ada putus asa. Hanya pengakuan lemah dan keyakinan penuh. Mungkin kita tidak sedang diuji seperti beliau,
Tapi rasa gelisah karena usaha sepi itu pun ujian. Dan setiap ujian selalu membawa dua kemungkinan, mendekatkan atau menjauhkan. Saat omset turun, apakah kita semakin sering menyebut nama Allah atau justru semakin jauh dari sajadah? Saat pelanggan berkurang, apakah kita semakin rajin beristighfar atau justru semakin sering mengeluh? Malam ini kita jujur pada diri sendiri, karena kadang yang perlu diperbaiki bukan strategi usaha, tapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan dari arah yang kita rencanakan, bukan dari arah yang kita hitung, tapi dari arah yang bahkan tidak kita pikirkan. Masalahnya, kita sering ingin rezeki datang sesuai rencana kita. Padahal rencana Allah jauh lebih luas. Kita ingin pelanggan ramai hari ini, tapi Allah mungkin sedang menyiapkan pelanggan besar bulan depan. Kita ingin keuntungan cepat, tapi Allah mungkin sedang membangun mental kuat dalam diri kita. Karena rezeki bukan hanya tentang hasil, rezeki juga tentang proses pembentukan jiwa. Jika usaha selalu ramai, mungkin kita tidak belajar sabar. Jika semua selalu lancar, mungkin kita tidak belajar tawakal. Jika uang selalu ada, mungkin kita lupa bersyukur. Sepinya usaha bisa jadi adalah sekolah kehidupan, sekolah kesabaran, sekolah ketahanan mental, dan sekolah ketulusan. Dan sekolah ini memang tidak nyaman, tapi lulusannya selalu lebih kuat. Coba bayangkan, berapa banyak orang sukses hari ini yang dulu pernah menangis karena sepinya usaha. Berapa banyak pedagang besar yang dulu pernah duduk sendiri menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Mereka pernah berada di titik yang sama denganmu. Bedanya hanya satu, mereka tidak berhenti. Dan mereka tidak berhenti berdoa. Sahabatku, rasa gelisah itu manusiawi. Tapi jangan biarkan gelisah berubah menjadi putus asa. Karena putus asa adalah bisikan yang sangat halus. Ia datang pelan-pelan. Sudahlah, mungkin memang bukan jalanmu. Sudahlah, mungkin kamu tidak berbakat. Sudahlah, mungkin kamu memang tidak ditakdirkan berhasil. Hati-hati, itu bukan suara iman, itu suara keraguan. Dan Allah sangat tidak menyukai hamba yang berputus asa dari rahmat-Nya. Kita boleh lelah, kita boleh menangis, tapi jangan pernah menyerah dari doa. Karena doa adalah senjata terakhir yang justru paling kuat. Malam ini, alih-alih memikirkan kenapa usahaku sepi, coba ganti pertanyaannya menjadi, Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku lewat keadaan ini? Mungkin Allah ingin kamu lebih sabar. Mungkin Allah ingin kamu lebih jujur dalam usaha. Mungkin Allah ingin kamu membersihkan niat.
Atau mungkin Allah hanya ingin kamu kembali berbicara dengannya lebih lama di sepertiga malam. Kadang Allah membuat dunia terasa sunyi agar kita kembali merasakan kehadirannya. Dan saat usaha terasa sepi, itu kesempatan untuk mengisi hati dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keuntungan, yaitu ketenangan. Sekarang, bayangkan semua beban yang kamu rasakan. Tagihan, harapan keluarga, rasa takut gagal, dan rasa malu jika dianggap tidak berhasil. Serahkan satu persatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Allah tidak pernah meminta kita kuat tanpa bantuannya. Allah hanya meminta kita percaya bahwa sepinya hari ini bukan akhir cerita. Percaya bahwa setiap kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan. Percaya bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Dan percaya bahwa Allah tidak pernah menelantarkan hambanya yang terus berusaha dan berdoa. Sahabatku, jika sampai detik ini kamu masih bertahan, masih mendengarkan, dan masih mencoba kuat, itu artinya kamu belum menyerah. Dan selama kamu belum menyerah, Allah pun belum selesai menolongmu. Malam ini mungkin terasa berat, tapi ingatlah, tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada satupun doa yang terangkat tanpa didengar. Tidak ada satupun usaha halal yang tidak dicatat. Allah melihat semuanya, bahkan saat tidak ada manusia yang tahu perjuanganmu. Kadang kita merasa gagal, padahal sebenarnya kita sedang diproses. Kadang kita merasa ditinggalkan, padahal sebenarnya kita sedang didekatkan. Kadang kita merasa usaha kita runtuh, padahal sebenarnya Allah sedang membangun fondasi yang lebih kuat. Sahabatku, sepinya usaha bukan identitasmu. Turunnya omset bukan harga dirimu. Kamu lebih berharga dari angka-angka itu. Kamu adalah hamba Allah. Dan selama kamu masih sujud, kamu tidak pernah benar-benar jatuh. Sekarang, tenangkanlah dirimu. Biarkan hati yang berbicara. Mari kita berdoa bersama-sama atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, malam ini aku datang kepadamu dengan hati yang lelah. Aku tidak tahu harus mengadu kepada siapa lagi selain kepadamu. Usahaku sedang sepi ya Allah. Hatiku gelisah. Pikiranku penuh kekhawatiran. Aku takut tidak cukup. Aku takut gagal. Aku takut mengecewakan orang-orang yang bergantung kepadaku. Tapi ya Allah, aku sadar Engkaulah pemilik segala rezeki. Bukan aku, bukan pelanggan, dan bukan keadaan, tapi Engkaulah sang pemilik segala rezeki. Ya Allah,
Jika engkau sedang mengujiku dengan kesempitan, maka lapangkanlah hatiku. Jika engkau sedang menahanku dari sesuatu, maka gantilah dengan yang lebih baik. Jika hari ini usahaku sepi, jangan biarkan imanku ikut sepi. Jika hari ini hasilku sedikit, jangan biarkan syukurku ikut berkurang. Ajarkan aku bersabar tanpa batas. Ajarkan aku tawakal tanpa ragu. Ajarkan aku percaya walau belum melihat hasilnya. Ya Allah ya Rahman, jauhkan aku dari putus asa. Jauhkan aku dari prasangka buruk kepadamu. Jauhkan aku dari bisikan yang membuatku ingin menyerah. Tanamkan dalam hatiku keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, bahwa setiap penantian pasti ada jawaban, bahwa setiap air mata pasti ada hikmah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rezeki yang tidak pernah aku bayangkan. Datangkanlah kepadaku pelanggan yang baik. Datangkanlah kesempatan yang luas. Datangkanlah keberkahan dalam setiap transaksi. Jika sedikit, jadikanlah cukup. Jika banyak, jadikanlah untuk keberkahan. Jauhkan aku dari rezeki yang haram. Jauhkan aku dari cara-cara yang engkau tidak ridhoi. Biarlah lambat, asal halal. Biarlah kecil, asal berkah. Ya Allah ya Rahman, yang paling aku butuhkan bukan hanya kelancaran usaha, tapi ketenangan hati. Karena tanpa tenang, ramai pun terasa hampa. Berikan aku hati yang yakin. Berikan aku jiwa yang tidak mudah goyah. Berikan aku keyakinan bahwa Engkau selalu bersamaku. Ya Allah, jika esok hari usahaku masih sepi, tetaplah Engkau di hatiku. Jika esok hari belum ada perubahan, tetaplah Engkau di sisiku. Karena selama Engkau bersamaku, aku tidak pernah benar-benar kekurangan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, malam ini mungkin belum mengubah keadaan, tapi semoga malam ini mengubah hatimu. Karena saat hati sudah tenang, langkah akan lebih ringan. Dan saat hati sudah yakin, rezeki akan terasa lebih dekat. Ingatlah, Allah tidak pernah salah memilih pundak untuk memikul ujian. Jika ujian ini datang kepadamu, itu artinya kamu mampu melewatinya. Besok pagi, bangunlah lagi, buka usahamu lagi. Tersenyumlah lagi, berdoalah lagi, karena siapa tahu hari yang kamu tunggu-tunggu sedang berjalan mendekat. Sahabatku, jika kamu mendengar ini sampai akhir, artinya kamu benar-benar sedang berjuang. Dan aku ingin kamu tahu satu hal, aku bangga kepadamu. Karena tidak semua orang yang sedang diuji mau tetap bertahan. Tidak semua orang yang sedang kesulitan mau tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu masih di sini, masih mencoba tenang, masih mencoba percaya, dan masih mencoba kuat. Dan itu sudah luar biasa.
Sepinya usaha tidak membuatmu berhenti. Gelisahnya hati tidak membuatmu meninggalkan doa. Itu tanda hatimu masih hidup. Dan hati yang masih hidup selalu punya harapan. Mungkin malam ini belum ada jawaban, mungkin belum ada perubahan, tapi yakinlah Allah sedang menyusun sesuatu, seperti fajar yang tidak pernah terlambat datang, seperti hujan yang turun tepat pada waktunya, seperti matahari yang selalu kembali bersinar. Begitu juga dengan pertolongan Allah. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat, dan selalu tepat. Jika hari ini kamu merasa kecil karena usahamu menurun, ingatlah, nilaimu di sisi Allah tidak pernah turun. Jika hari ini kamu merasa gagal, ingatlah, Allah tidak pernah menilai dari hasil semata. Allah melihat kesungguhanmu. Allah melihat niatmu. Allah melihat air matamu. Dan Allah Maha Adil. Sebelum kita benar-benar mengakhiri malam ini, izinkan aku mengatakan ini untukmu. Tidak apa-apa jika hari ini kamu lemah. Tidak apa-apa jika kamu takut. Tidak apa-apa jika kamu sempat menangis diam-diam. Karena bahkan orang kuat pun pernah rapuh. Yang penting, kamu kembali bangkit, satu langkah kecil besok pagi. Satu doa kecil sebelum membuka usaha. Satu senyum kecil, walau hati belum sepenuhnya lega. Karena perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sekarang, letakkan tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Itu tanda Allah masih memberimu kesempatan. Kesempatan untuk mencoba lagi. Kesempatan untuk memperbaiki lagi. Dan kesempatan untuk berharap lagi. Dan selama masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat. Jika malam ini hatimu sedikit lebih tenang, jika bebanmu sedikit terasa ringan, maka itu tanda Allah sedang menyentuh hatimu. Jagalah rasa ini, rawatlah keyakinan ini, dan setiap kali usaha terasa sepi lagi, kembalilah ke malam seperti ini. Kembalilah berdoa, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melapangkan rezekimu. Semoga Allah menenangkan hatimu. Semoga Allah mengganti setiap gelisahmu dengan ketenangan.
dan semoga suatu hari nanti kamu tersenyum sambil berkata, ternyata masa sulit itu yang membuatku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di renungan malam berikutnya.